Hai everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Saya ingin berbagi bagaimana kita bisa menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan dengan 100% iman percaya kepada Dia yang akan menjadikan segalanya sesuatu baik. Walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini rasanya harapan kita, iman kita, semuanya kena dampak negatif. Tapi percayalah Tuhan masih ada di dalam tahtanya, ada duduk di tahtanya, dan saya percaya 10.000 tahun lagi pun dia masih bertata dan berkuasa atas bumi, atas kehidupan manusia. Oleh karena itu, biarlah saudara pertama-tama adalah untuk merasa yakin dan juga duduk tenang, mendapatkan satu damai sejahtera yang daripada surga sendiri. Ya, kalau kita melihat zaman sekarang ini sangat berbeda sekali. Zaman ini sudah berubah, ya begitu cepatnya berubah. Bicara tentang sains, ya bicara tentang teknologi, ya bicara tentang mereka menguasai bumi, ya tanpa meminta permisi kepada kita. Bahkan kalau awal daripada tahun 2020 ini, kita melihat bahwa ada gelombang daripada bakteri dan virus yang berkata, ini kami datang. Ya, dan kita pun belum siap maupun tidak mengerti apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi semua bakteri dan virus ini. Nah, bagaimana caranya ya sikap kita sebagai orang percaya menghadapi kemajuan zaman ini, perubahan zaman ini? Tantangan kehidupan dan segala 1001 ya ketakutan kita terhadap penyakit-penyakit yang mematikan ini terkadang membuat satu image yang sangat buruk sekali untuk generasi yang ada di bahu kita yang menjadi tanggung jawab kita untuk mendidik mereka dan membesarkan mereka. Andai kata saya bertanya kepada generasi orang percaya, ya generasi saya dan saudara ya seusia mungkin 30 tahun ke atas begitu saudara ya, saya rasa bahwa kalau saya katakan ini, buta melihat, lumpuh berjalan, ya tuli mendengar, mati bangkit, maka yang ada di pikiran saudara adalah mujizat. Itu jawaban satu-satunya, dan memang itu mujizat saudara. Tetapi kalau kita tanya generasi milenial ini saudara punya jawaban yang tentunya agak berbeda dengan iman percaya kita. Mungkin mereka akan menjawab teknologi. Mereka menjawab bahwa kemajuan sains teknologi ini yang bisa membuat orang buta melihat dengan bola mata artifisial. Ya, kemudian juga bisa lumpuh berjalan. Itu sudah cukup lama, saudara. Orang bisa diberikan kaki palsu dan lain sebagainya. Mati bangkit, kini ada usaha-usaha, saudara, di mana membuat manusia itu immortal, istilahnya tidak bisa mati. Saudara. Dan saya yakin bahwa kalau kita membiarkan anak-anak kita, generasi milenial ini, cuma melihat kepada kehebatan teknologi maupun sains, maka saya cuma mau mengatakan demikian, saudara. Di manakah peranan iman percaya kita pada zaman di depan kita ini? Peperangan yang tanpa kita rencanakan adalah peperangan iman melawan sains, melawan ilmu pengetahuan, melawan teknologi ini. Andai kata saya dan saudara sebagai orang percaya tidak memiliki bukti konkret mengenai Yesus yang hidup, maka hari-hari depan kita ini semakin sulit untuk memberikan iman percaya kepada generasi milenial yang berikutnya. Ini perlu kita pandang kepada suatu hal yang cukup serius, di mana kita menjadi saksi. Tuhan panggil kita menjadi saksi. Ada satu kemustahilan sebenarnya, saudara, bagi manusia untuk mengasihi Yesus. Jika kasih itu sendiri tidak diberikan oleh Roh Kudus kepada kita, kita gagal akan mengasihi Kristus dengan integritas dan hati yang tulus. Kita bisa ngomong mengasihi Kristus, tapi dalam hati maupun kacamata Tuhan, kita tidak mengasihi Kristus. Kita mengasihi mungkin berkat-berkatnya Kristus. Hanya Roh Kudus yang bisa menaruh kasih itu, agape itu, untuk kita bisa mengasihi Kristus.
Saudara mau tahu buktinya kalau saudara lahir baru? Seberapa banyak saudara mengasihi Kristus? Bukan cuma dibaptis, tapi seberapa banyak saudara mengasihi Kristus saat-saat ini. Saya mau berikan 2 ayat saja. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 65 berkata demikian. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku, Yesus berkata, kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ada sesuatu yang Bapa berikan sehingga seseorang itu bisa datang dan mengasihi Kristus. Nah, Yohanes 14 ayat 16 mengatakan begini. Ini Yesus lagi yang mengatakan, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, Roh Kudus, Parakletos, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapalah yang mengaruniakan Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengasihi Kristus untuk selama-lamanya. Ini luar biasa hikmat ini, saudara. Secara manusiawi kita sendiri, impossible kita bisa mengasihi Kristus. Bahkan selama-lamanya. Mungkin saja ya, permasalahan yang Anda sedang hadapi ini, yang hari-hari ini, adalah sebuah skenario untuk koleksi mujizat. Anda buat bersaksi kepada generasi berikutnya. Skenario ini sungguh indah sekali. Tuhanlah yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi saksi yang dahsyat untuk generasi kita. Supaya mata anak-anak kita, cucu-cucu kita tuh melihat Tuhan yang kita percaya, Yesus itu hidup. Oleh karena itu bertahanlah. Bertahan sampai berkemenangan. Engkau yang disebut pahlawan gagah perkasa. Jangan tunduk dengan permasalahan. Jangan terkapar oleh karena tekanan. Masih terlalu banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kita lakukan demi mempertahankan dan merebut generasi milenial yang di depan kita. Bicara masa depan, saudara. Coba lihat kamera saudara. Kodak memberikan kepada saudara gambaran masa lalu. Polaroid memberikan gambaran kepada saudara hari ini. Tetapi hanya Tuhan Yesus saja yang memberikan Anda akan masa depan. Yeremia 29 ayat 11, ayat yang sangat terkenal sekali, mengatakan demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada di dalam padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh pengharapan. Jadi, saudara, jelas ketergantungan Anda kepada Tuhan akan memimpin kepada jalan yang di luar pemikiran manusia kita. Oleh karena itu, kalau kita berjalan dengan iman, itu terkadang, saudara, kita tidak tahu mau dibawa kemana. Tetapi kita tetap sukacita dan kita mau mengikuti arahannya. Why? Sebab kita tahu siapa yang mimpin kita. Oleh karena itu jangan takut, hai orang-orang pahlawan gagah perkasa, gagah berani, ya, jangan menggerutu di tengah jalan dalam mengenapi rancangan Tuhan ini. Sebab Dia selalu memilih yang terbaik untuk kita semuanya. Perjalanan iman itu misteri, tetapi bersama Tuhan kita akan menguatkan semua misteri itu. Ingatlah, kita berasal dari kerajaan yang cukup aneh. Mana ada raja, saudara, yang mati tergantung di atas kayu salib. Tetapi buktinya apa? Buktinya kita diselamatkan dengan tindakan itu. Itu merupakan satu cerita yang sangat aneh sekali. Tetapi percayalah, keanehan itulah yang membuat kita menjadi putra dan putri raja di atas segala raja. Oleh karena itu bangkitlah, berjalanlah dengan kepala tegak, keselamatanmu sudah dekat. Ya, pertolonganmu sudah di ambang pintu. Jangan menyerah kalah dalam kehidupan. Terlalu banyak nubuatan yang belum dikenapi dalam kehidupan saudara. Bangkit saudara, percaya, dan melangkahlah untuk masa depan saudara. Dalam nama Yesus, saudara berkemenangan. Haleluya. Amin.